Salam sejahtera bagi ibu bapak, saudara-saudari, Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus, Kemayoran Baru, Surabaya, dimanapun Anda berada. Kita bersyukur pada minggu yang pertama di bulan yang ketiga ini, kembali kita dipimpin oleh Tuhan untuk memenuhi undangannya dalam kebaktian pada pagi hari ini. Tentu kita juga menyadari di saat-saat seperti ini, di masa Prapaskah ini, kita mengingat kembali akan kasih Tuhan yang begitu besar, di mana kasih itu sudah direncanakan sejak awal dan sudah diwujudkan, digenapi melalui karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib,
Dia yang datang sebagai Raja yang menderita untuk membebaskan, menebus kita dari hukuman yang kekal. Itulah yang akan menjadi renungan kita sepanjang kebaktian pada pagi hari ini. Selamat berbakti, Tuhan menyertai kita. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara semua. Bersyukur pada Tuhan kalau kita pagi ini bisa ketemu kembali. Kita boleh bersama-sama untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari mempersiapkan diri kita akan bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam saat teduh. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Mari kita mau memuji Tuhan, kita mau mengagungkan dan meninggikan namanya. Kita naikkan satu pujian, sebab Kau layak Tuhan. Terima pujian, sebab hanya Dia, Tuhan kita, yang layak untuk menerima segala pujian dan pengagungan kita. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Katakan Yesus, Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Dan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Raja di atas segala raja, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Katakan dengan sungguh-sungguh, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan sebab Kau layak Tuhan.
sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala ras, sebab Kau layak. Oh, terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja Dia. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, sebab Kau layak. Oh, terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja Dia. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari kita bersatu di dalam doa. Benar ya Tuhan, bahwa sungguh hanya Engkau saja yang layak untuk menerima segala pujian dan penyembahan kami. Karena Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat ya Tuhan, yang layak untuk menerima segala kemuliaan. Dan biarlah ya Tuhan, di dalam hidup kami pun juga mempunyai hati yang terus untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami, mulai awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mohon kiranya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami dan bertahta di dalam setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Sehingga sungguh-sungguh ya Tuhan, melalui ibadah ini, kami semua yang hadir boleh diberkati. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan semuanya ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga ini, mari saya mengajak kita semua untuk boleh membaca bacaan pertanggapan kita. Hari-hari Minggu masa sengsara, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sama seperti Yesus senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ketiga yang ke-16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan
beroleh hidup yang kekal. Kasih-Nya yang sungguh besar, terlalu besar, teramat besar bagi kita. Sehingga Tuhan tidak memandang segala kesalahan kita. Walaupun kita sering mengecewakan Tuhan, namun Dia tetap mengasihi kita. Cintanya yang sejati selalu memenuhi hidup kita. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Mari bersama kita renungkan, seringkali Tuhan aku melupakan. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, Kau mati bagiku, berkorban untukku. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, Kau mati bagiku, berkorban untukku. Kau mati bagiku, berkorban untukku. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Haleluya. Bapak Ibu, memang seringkali kita sering merasa bahwa kita mampu untuk melakukan apapun di dalam kehidupan kita. Seringkali kita tidak pernah melihat bahwa Tuhan yang bertahta di dalam kehidupan kita. Kita seringkali tidak pernah bertanya apakah yang kita lakukan ini benar di hadapan Tuhan. Seringkali kita memutuskan sendiri. Tetapi melalui pujian yang boleh kita naikkan pada pagi hari ini, biarlah itu boleh mengingatkan kita.
Dia sungguh-sungguh mengasihi kita dan dia juga tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai di dalam sepanjang kehidupan kita. Dan benar, akuilah itu, bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Allah kita selalu menjaga dan membimbing hidup kita. Tidak ada Allah yang seperti Dia. Mari kita dengan satu pengakuan kita mau katakan, Tuhan, Kau adalah Allahku yang setia. Kau Allahku yang setia. Katakan sekali lagi, sekalipun Tuhan aku berjalan, aku tidak pernah takut. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir
sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu Yesus, Kau Allahku yang tiada Tuhan sepertimu. Sepertimu Yesus, Kau Allahku yang sekali lagi katakan tiada Tuhan sepertimu Yesus. Sepertimu Yesus, Kau Allahku yang setia. Bapak Ibu, setia, sungguh Allah yang setia, Dia selalu menyertai hidup kita. Bapak Ibu, mari saya mengajak kita bersama untuk mengakukan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Mari Bapak Ibu bisa bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mengakukan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama berdoa syafaat. Dan doa syafaat kita akan dipimpin oleh penginjil Alvin. Mari kita menyatukan hati kita menaikkan pokok-pokok doa. Tuhan, dengan rasa syukur kami datang kepada Tuhan, karena kami sebagai pribadi dan sebagai gereja merasakan kasih pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dalam situasi yang bagaimanapun, Tuhan selalu mendampingi, Tuhan selalu melawat kami, Tuhan menjaga dan memimpin kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan itu memelihara kehidupan kami setiap harinya. Bahkan semua yang menjadi kebutuhan kami, Tuhan itu telah mencukupkan. Kalaupun masih banyak hal ya Tuhan, yang menjadi pergumulan kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, kiranya Tuhan sendiri yang terus tetap akan menguatkan kami untuk kami selalu menatap bersandar kepada Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan ini. Tuhan selalu mendampingi kami, Tuhan selalu menolong kami. Tuhan, kami yang bergumul dengan kesehatan, kiranya Tuhan sendiri yang terus akan menolong, menguatkan kami, menghibur kami, dan meyakinkan kami ya Tuhan, bahwa sesungguhnya Tuhan itu sedang mengerjakan sesuatu yang terbaik. Di dalam menantikan kesembuhan dari Tuhan, biarlah setiap kami boleh diberikan damai sejahtera. Tuhan, kami menyerahkan ya Tuhan untuk kehidupan kami, khususnya kehidupan hubungan kami pribadi dengan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menjaga, Tuhan yang memelihara, supaya melalui kepatuhan kami boleh selalu menikmati hubungan yang akrab, yang dekat dengan Tuhan setiap harinya. Kami juga memohon kiranya Tuhan memimpin majelis jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran, Surabaya, di dalam memikirkan, di dalam merencanakan dan juga melaksanakan semua program pelayanan yang bisa menjangkau setiap jemaat,
Dan biarlah Tuhan sendiri yang memimpin, supaya majelis jemaat dengan penyertaan Tuhan, kami dapat mengelola, kami dapat mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus kami wujudkan di tengah-tengah pelayanan jemaat di tempat ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap komisi yang ada ya Tuhan di gereja di tengah-tengah jemaat ini. Kami berdoa untuk komisi wanita FEB. Kiranya Tuhan sendiri yang tetap memimpin para pengurus untuk tetap semangat di dalam situasi seperti saat ini. Kami menyadari Tuhan, kami tahu bahwa banyak jemaat ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang seperti ini merindukan untuk dapat bertemu, bertatap muka, bersekutu, berbakti bersama-sama seperti dahulu. Namun Tuhan, biarlah rasa kerinduan itu, rasa sepi, dan mungkin juga kekhawatiran yang berkepanjangan, Tuhan sendiri yang terus hadir, Tuhan sendiri yang menolong, supaya kami semuanya Tuhan tetap menantikan bahwa sesungguhnya waktu Tuhan itulah yang terbaik. Dan melalui pengurus Komisi Wanita FEB, Tuhan yang akan mengatur, memimpin, dan juga merawat setiap jemaat melalui pelayanan setiap hari Kamis yang boleh bersama-sama bersekutu, dan biarnya itu menjadi berkat. Untuk komisi anak ya Tuhan, kami mohon Tuhan sendiri yang terus tetap menyegarkan, memberikan semangat kepada para guru sekolah minggu di dalam memikirkan, merencanakan Tuhan untuk pelayanan daring selama saat ini. Kiranya Tuhan juga menolong untuk para orang tua daripada murid sekolah minggu supaya dapat bekerja sama dengan para guru sehingga boleh terlayani komisi anak ini Tuhan. Khususnya anak-anak di komisi anak ini boleh merasakan pelayanan di mana Tuhan itu hadir dan bersama-sama bisa menikmati persekutuan, kebaktian seperti sedia kala. Kami mohon juga Tuhan untuk apa yang boleh kami pikirkan, yang boleh kami rencanakan di tengah-tengah pelayanan jemaat di tempat ini, kami mohon Tuhan sendiri yang akan memimpin menyertai. Kami juga bersyukur ya Tuhan, karena sebagai rakyat, sebagai warga negara Indonesia, Tuhan itu karena kemurahan Tuhan melalui pemerintah, kami boleh menikmati, kami boleh menerima vaksin ya Tuhan. Sehingga sebagian daripada kami masyarakat sudah menjalani vaksinasi. Kiranya Tuhan sendiri yang terus menjaga kondisi daripada seluruh rakyat yang sudah menikmati vaksin itu ya Tuhan, yang sudah menerima vaksin, biarlah Tuhan sendiri yang menjaga agar apa yang dikerjakan, apa yang dialami, yaitu vaksinasi itu boleh berlangsung sesuai dengan harapan, sesuai dengan hasil uji klinis yang sudah dilaluinya. Dan juga bagi warga masyarakat yang belum menerima vaksin, kiranya Tuhan sendiri juga yang akan menyertai supaya nantinya seluruh warga negara Indonesia yang layak secara medis boleh menerima vaksinasi itu. Kami mohon Tuhan sendiri yang terus menyehatkan, memelihara kehidupan daripada kami bangsa Indonesia ini. Melalui pemerintah, biarlah kami juga semuanya boleh mendukung Tuhan bersama-sama untuk mewujudkan kehidupan, kesejahteraan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap kami yang bergumul dengan pergumulan kami yang tidak terucap dalam doa bersama pada pagi hari ini, kiranya Tuhan sendiri yang tetap meneguhkan iman kami, memberikan kepada kami pengharapan kekuatan bahwa sesungguhnya Tuhan itu sangat tahu, Tuhan itu sangat mengerti, dan Tuhan itu akan bertindak sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon semuanya ini. Amin. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian, oleh kuasa darah-Mu.
bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa dan ku menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
penyampaian firman Tuhan, waktu dan tempat saya persilakan kepada hambanya. Kiranya pujian yang berdasarkan Mazmur 23 yang menguatkan kita bahwa Tuhan adalah Gembala kita yang baik, yang menjaga dan memelihara kita, maka tidak ada hal yang lain atau respon yang lain yang patut kita berikan kepada Tuhan selain bersandar kepada Dia sebagai Tuhan dan Gembala kita yang baik. Mari kita terus menyadarkan diri kita hanya kepada Tuhan di dalam kehidupan doa pribadi kita. Senantiasa berserah hanya kepada Tuhan. Lagu berikut yang akan saya nyanyikan adalah doa Bapa kami, The Lord's Prayer. Oh
Salam hari Minggu, Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang pada pagi hari ini didasarkan dari Injil Tuhan Yesus menurut Yohanes, pasal yang ke-18, ayat 32 sampai 37. Yohanes 18 ayat 32 sampai 37. Inilah firman Tuhan. Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perbincangan dengan seorang aktivis di gereja, seorang yang baru merasakan, melihat, menyaksikan dan mengalami betapa kehidupan yang dengan disertai pandemi ini sangat menyedihkan. Orang ini mengatakan bahwa apakah kita itu masih perlu percaya kepada Tuhan? Apakah kita itu masih perlu kita berdoa kepada Tuhan? Bukankah hampir setahun ini kita semuanya berdoa. Orang-orang Kristen, orang-orang percaya memohon supaya dilindungi Tuhan, supaya terbebas daripada virus corona. Tapi apa nyatanya? Orang-orang Kristen pun terpapar dan terenggut nyawanya. Orang ini baru saja dia mengalami. Dia mengatakan, hampir setahun dia menyaksikan teman, kerabat, bahkan yang terakhir adalah anggota keluarganya yang harus terpapar dan meninggal. Orang ini mengatakan, bukankah semua orang berdoa? Tapi hasilnya tetap seakan tidak ada bedanya. Kita berdoa atau tidak, kita percaya kepada Tuhan atau tidak. Dan dia mengatakan, jangan-jangan memang Tuhan itu sudah tidak ada. Karena dia sudah mati. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh orang ini, yang mempertanyakan apakah kita itu masih perlu percaya adanya Tuhan.
Apakah kita masih perlu berdoa? Seakan dia mengharapkan adanya suatu perubahan. Namun nyatanya hasilnya sama. Tapi orang ini juga perlu menyadari, seandainya kita tidak berdoa, seandainya kita tidak mempercayai adanya Tuhan, apakah keadaan bisa berubah? Tidak ada yang bisa menjaminnya. Memang cukup beralasan kalaupun orang mengatakan bahwa bagaimana mungkin Tuhan yang kita sembah, yang kita percayai, dia menderita sengsara, dia disalib, bahkan dia mati. Bagaimana mungkin Tuhan yang kita percaya, yang kita sembah, bisa menolong umatnya kalau dia sendiri menderita, kalau dia sendiri disalib. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus, dia menderita, dia sengsara, dia disalib. Itu bukan sebuah peristiwa perjalanan hidup yang secara kebetulan terjadi. Itu bukan sesuatu yang memang tidak terduga, seakan mengalami kekalahan. Tapi perlu kita perhatikan bahwa apa yang dialami oleh Tuhan Yesus itu merupakan sebuah rencana Allah dengan kasih-Nya yang begitu besar. Semuanya itu sudah direncanakan sejak awal. Sebagaimana di dalam ayat ke-37 dikatakan bahwa Aku adalah raja, untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Bahkan juga di dalam ayat ke-32 dikatakan, lalu Yesus memanggil dan bertanya kepadanya. Ayat 32 mengatakan bahwa demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya, untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Jadi jelas penderitaan, kesengsaraan Tuhan Yesus, pengorbanannya, kematiannya yang disalib, itu bukan sebuah peristiwa kekalahan. Dia memang hadir, dia memang datang ke dunia ini sebagai raja yang menderita, yang mati di kayu salib. Tetapi itu bukan sesuatu perlawanan, bukan hasil kekalahan. Dia bukan raja yang dikalahkan oleh lawannya. Dia bukan raja dalam peperangan sehingga dia ditawan dan dia harus mengalami penyaliban. Dia bukan raja yang dikudeta. Tetapi kedatangan Tuhan ke dunia sebagai raja yang menderita, itu ada dalam rencana Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah memiliki rencana dengan kasih-Nya yang begitu besar, diwujudkan di dalam Yesus Kristus yang hadir sebagai raja, yang menderita, yang disalib, yang ditebus untuk menebus umatnya. Tidak ada sesuatu yang kebetulan dalam hal ini. Bukan peristiwa musibah atau kecelakaan akibat kekalahan daripada Tuhan Yesus. Tetapi inilah sebuah tindakan kasih yang Allah lakukan melalui anaknya. Sehingga Tuhan Yesus datang dalam perencanaan. Dia tahu semuanya sesuai dengan rencana Allah. Dia akan mati, dia akan menjalani pengorbanan di kayu salib. Itu sebuah karya. Bukan sebuah karya, bukan sebuah peristiwa kebetulan ataupun kecelakaan. Tetapi memang bahwa semua penderitaan Tuhan kita itu ada dalam rencana Allah. Dan itu digenapinya.
Jadi bukan sebuah peristiwa kebetulan ataupun sebuah kekalahan dari seorang raja. Yang kedua adalah bahwa pengorbanan, kematian, penderitaan Tuhan Yesus itu merupakan sebuah karya Tuhan, di mana melalui penderitaan itu Allah dipermuliakan. Mungkin banyak orang yang heran, mungkin banyak orang yang bertanya-tanya seperti seorang aktivis tadi. Bagaimana mungkin Tuhan yang menderita, Tuhan yang mati, dia dapat menolong umatnya yang menderita. Orang yang menderita tidak mungkin bisa menolong orang yang menderita, sesamanya yang menderita. Tetapi ingat bahwa kematian penderitaan Tuhan Yesus itu justru mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus itu menderita, dia disalib, bukan sekali lagi bukan karena sesuatu kekalahan tindakan tanpa perlawanan. Karena dikatakan bahwa kerajaan Tuhan bukan dari dunia ini. Kerajaannya itu bukan dengan kekuatan pedang ataupun alat perang. Tetapi kerajaannya itu melalui kematian, melalui jalan salib. Dan itulah yang dikatakan oleh Tuhan kita bahwa kerajaanku bukan dari sini. Injil Yohanes itu begitu menegaskan bahwa karya penebusan Tuhan ini, penderitaan Tuhan ini sebetulnya sudah menjadi hal yang begitu diteliti sebelumnya, sesuatu yang diperhatikan sejak di dalam Yohanes 13, di mana sesudah Tuhan Yesus itu memperingatkan Yudas yang akan menyerahkan gurunya. Tuhan mengatakan demikian. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Artinya apa? Tuhan kita sudah mengetahui, karena dia sudah merencanakan kedatangannya, dia akan mengalami penyaliban. Dia akan berkorban untuk menebus umat manusia. Jalan salib, kematian yang akan dilaluinya. Tetapi itu tidak akan menghambat semua penderitaan, semua jalan salib itu tidak akan menjadi hambatan bagi Tuhan yang akan dipermuliakan. Allah yang adalah pencipta, dia pemelihara dan dia penyelamat, tidak akan terhalang oleh kematian ataupun oleh jalan salib itu. Karena Tuhan Yesus bukan hanya dia itu datang, dia menderita, dia mati di kayu salib, tetapi dia bangkit. Dia akan mengalami kemenangan dan dia akan menganugerahkan kemenangan itu bagi setiap orang yang percaya, supaya mendapatkan pembebasan, kelepasan daripada penderitaan hukuman selama-lamanya. Itulah wujud daripada kasih Tuhan. Dia datang sebagai raja yang menderita, yang rela mengorbankan dirinya untuk disalib demi menebus umat manusia. Karena itu apa yang dijalani, yang dilalui, yang dialami oleh Yesus Kristus, itu sebetulnya adalah sebuah peristiwa dalam rencana yang begitu besar, rencana sejak awal Allah ingin menebus manusia yang berdosa. Sehingga penyaliban penderitaan itu bukan sesuatu yang menyulitkan bagi Allah untuk dipermuliakan. Justru dalam penderitaan, dalam kematian itu menunjukkan bahwa betapa Tuhan kita itu bukan hanya tahu, dia bukan hanya melihat umatnya yang menderita akibat dosa itu. Dia bukan hanya dia tahu, dia melihat, tetapi dia juga ikut merasakan
Dengan dia datang menanggung hukuman itu, supaya manusia dibebaskan dan mengalami kemenangan. Justru disitulah Tuhan dipermuliakan. Sebagaimana ucapan Tuhan Yesus, bahwa anak manusia dipermuliakan ketika dia akan menjalani dan mengalami jalan salib itu. Dan Allah pun dipermuliakan di dalam Yesus Kristus. Ada seorang suami istri, di mana sang suami ini sudah beberapa bulan dia mengidap penyakit dan dia sudah berobat kemana-mana. Sebagai keluarga Kristen, suami istri ini tentu juga berdoa setiap hari. Dia memohon, mereka memohon pertolongan Tuhan, supaya Tuhan itu juga berkenan menyembuhkan. Dia berobat di mana-mana, namun sakitnya tidak berkurang. Satu kesempatan, sang istri itu diberitahu rekannya yang bukan Kristen, cobalah kamu itu meminta doa dari orang-orang yang lain selain orang Kristen. Karena barangkali Tuhanmu itu sudah tidak peduli dengan suamimu. Mulai sang istri ini merenungkan perkataan temannya ini, yang menganggap bahwa kalau Tuhan itu ada, kalau Tuhan itu berkuasa, kalau Tuhan itu mengasihi dan peduli kepada anak-anaknya, tentu Tuhan itu akan menjawab seperti yang diinginkan. Sang istri ini mulai memikirkan bahwa benar, barangkali Tuhan kita itu sudah tidak ada. Karena dia mati, dia bangkit, tapi apa yang dia bisa kerjakan? Dengan pemahaman yang terbatas itu, sang istri ini menawarkan kepada suaminya supaya tidak lagi mempercayai Tuhan Yesus. Karena ada di tempat, yaitu teman istrinya itu, yang menawarkan, juga sebagai orang beragama, namun bukan orang Kristen, yang mengalami juga sesuatu yang baik, mengalami kesembuhan. Ketika sang istri menawarkan kepada suaminya, dalam keadaan yang letih, dalam keadaan menahan, merasakan sakit yang sudah berbulan-bulan ini, suaminya dengan imannya yang teguh, dia mengatakan, jangan sekali-kali kamu dan aku bergeser dari iman kepada Yesus Kristus. Loh, kalau kamu tidak disembuhkan, kalau kamu tidak mengalami kesembuhan, masa ada orang lain ataupun cara lain, kepercayaan lain yang bisa menyembuhkan? Mengapa kamu tidak mencobanya? Tapi sang suami ini tentunya dengan penyertaan daripada Roh Kudus, dia menjawab dan mengingatkan istrinya. Justru hal ini, dengan penderitaan ini, dengan rasa sakit ini, kalau itu memang kehendak Tuhan bagi aku, justru itu sesuatu yang baik. Terpujilah nama Tuhan. Loh, bagaimana mungkin, kata sang istri, kamu tetap dapat memuji Tuhan? Bagaimana mungkin Tuhan itu bisa dipermuliakan? Kalau kamu sakit, tidak pernah sembuh, kamu sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kamu menyebut nama Tuhan Yesus, tapi kamu tetap mengalami sakit ini. Sang suami kembali menegaskan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, dalam hidupku, kalaupun Tuhan tidak menyembuhkan,
Aku ingin tetap dalam kondisi bahwa aku percaya kepada Yesus Kristus. Karena aku yakin bahwa semua yang aku alami ini adalah karena kemurahan Tuhan. Dan benar, tidak berapa lama sang suami ini meninggal dunia. Wah, sang istri dengan pembicaraan dari teman-temannya, ya karena kamu tidak pernah mencoba, suamimu tidak mau berubah, makanya mengalami kematian ini. Tetapi yang mengherankan, ibu bapak saudara, bahwa melalui kematian sang suami ini, justru banyak rekan kerjanya, dan juga orang-orang di komplek perumahannya yang terkagum dan juga menanyakan, siapa Tuhannya orang ini? Sehingga dalam keadaan yang menderita seperti itu, dia tetap teguh percaya bahwa Tuhannya itu baik. Dari beberapa orang itu, justru Aka yang mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan, jangan menganggap bahwa kesulitan penderitaan itu adalah hambatan Allah dipermuliakan. Mungkin banyak orang yang menganggap, oh itu justru Allah dipermalukan. Salah. Kalau itu memang Tuhan yang menghendaki, Tuhan berkenan tidak menyembuhkan sakit daripada seseorang yang percaya kepada Dia, terimalah, tetaplah meyakini bahwa semuanya itu terjadi karena kehendak Tuhan. Tuhan ingin dia tetap dipermuliakan. Bukan hambatan, bukan kesulitan, segala penderitaan yang harus kita lewati, sekalipun itu tidak hilang dari kehidupan kita. Kalaupun kita sakit, kita bergumul berdoa, dan ternyata kita belum mengalami kesembuhan. Bahkan mungkin kita mengalami kematian. Pergumulan apapun, ketika Tuhan itu tetap memberikan apa yang bukan menjadi keinginan dan harapan kita, yakinlah bahwa kita tetap bisa hidup tanpa semua keinginan itu. Tetapi kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Karena Tuhan melalui karyanya, Dia tetap dipermuliakan. Tetaplah setia untuk tetap berpegang teguh bersandar kepada Tuhan. Tuhan yang datang sebagai Raja, yang menderita, yang disalib, yang mati, tapi Dia bangkit. Dia memberikan kehidupan dan membebaskan kita dari segala penderitaan yang akan kita hadapi ketika kita menolak anugerahnya ini. Sambutlah anugerah Tuhan ini. Dia yang datang sebagai Raja yang menderita, sebagai Raja yang disalibkan, yang mati namun yang bangkit. Sehingga melalui kebangkitannya, setiap kita yang percaya, kita memperoleh pengampunan dosa dan kita akan dibebaskan dari hukuman yang kekal dan kita akan menerima hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa karya kasih Tuhan yang begitu besar itu sudah ada dalam perencanaan Tuhan. Dan itu sudah diwujudkan melalui kedatangan Tuhan ketika hadir di dunia ini untuk mati, disalib, menanggung hukuman kami yang berdosa ini, untuk bangkit dan menganugerahkan pembebasan, penebusan, dan juga kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, biarlah dalam segala situasi kami tetap diteguhkan iman kami,
kami tetap dipimpin untuk tetap berjalan, setia, mengikut, melayani Tuhan seumur hidup kami. Biarlah kasih kemurahan Tuhan itu selalu akan menguatkan dan juga memperkuat langkah kami ya Tuhan, untuk kami tetap memuliakan Tuhan melalui kehidupan kami. Apapun yang akan kami terima, yang kami alami dari Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan itu selalu mengerjakan yang baik di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa ini. Amin. Bapak Ibu, tiba waktunya bagi kita untuk memberikan rasa syukur kita. Kita mau memberikan persembahan, dan persembahan bisa diberikan melalui rekening gereja ataupun melalui amplop persembahan yang Bapak Ibu boleh berikan nanti ketika Bapak Ibu sudah mulai kita beribadah secara offline. Untuk itu mari kita naikkan satu pujian, Tuhan kau berikan cintamu. Kau berikan cintamu, tiada pernah berkesudahan, ku nikmati selamanya. Perbuatan ajaib tanganmu, warnai hari hidupku, bersamamu ku tak akan gentar. Perisai dan kekuatanku, kasih-Mu kekal selamanya. Tiada yang lain dalam hidupku, cintaku bagimu. Hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Tuhan kau berikan cintamu, Tuhan kau berikan cintamu, tiada pernah berkesudahan, ku ingin nikmati selamanya. Perbuatan ajaib tanganmu, warnai hari hidupku, bersamamu ku tak akan gentar. Kau Allah perlindungan hidupku, perisai dan kekuatanku, kasih-Mu kekal selamanya. Tiada yang lain dalam hidupku, cintaku bagimu. Hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Kau Allah perlindungan hidupku, perisai dan kekuatanku, kasih-Mu kekal selamanya. Tiada yang lain dalam hidupku, cintaku bagimu. Hanya Engkau kekasihku, ku cinta selalu. Hanya Engkau kekasihku, hanya Engkau kekasihku, hanya Engkau kekasihku, hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Haleluya. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita bersyukur pada Tuhan kalau Tuhan sudah boleh memberikan kesempatan bagi kita untuk kita memberikan persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih
kami boleh mempunyai Bapa yang baik seperti Engkau. Tidak ada Allah lain ya Tuhan, tidak ada pribadi manapun yang seperti Engkau. Dan terima kasih Tuhan sudah terlebih dulu mengasihi kami. Tuhan sudah terlebih dulu mencintai kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, sebagai syukur kami kepada Tuhan, kami ingin memberikan persembahan ini ya Tuhan. Biarlah melalui setiap persembahan yang kami berikan, boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan bagi gereja kami. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan juga yang memberkati bagi setiap kami. Tuhan yang memenuhi kami dengan berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan. Sehingga melalui hari-hari ini Tuhan, kami boleh melaluinya bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa serahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bisa bangkit berdiri. Kita akan naikkan doksologi, kemudian doa berkat, dan kemudian kita akan tutup dengan Amin Song. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan ibadah kita dalam kehidupan ini. Dengan kita mengarahkan hati kita dan menyambut berkat Tuhan. Karya kasih Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan penghiburan dari Roh Kudus akan memampukan setiap kita untuk melanjutkan perjalanan kehidupan ini, di mana Tuhan itu sudah, sedang, dan akan menggenapi dengan karya kasih-Nya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, silakan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu yang akan datang.